Shalom. Renungan kali ini berjudul Satu-satunya dasar untuk mengalahkan Satan atau Iblis. Bagian ketiga oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Alasan keempat salib harus diletakkan dalam pusat dari semua yang kita percaya dan lakukan. Salib adalah satu-satunya dasar untuk kekalahan Satan. Kebenaran ini sangat penting, dan satu kebenaran yang musuh kita tidak pernah mau ketahui. Lebih jauh, ia akan melakukan segalanya dalam kekuatannya untuk mencegah kita memahami atau mengaplikasikannya. Melalui salib, Yesus Kristus mengalahkan Satan secara total, permanen, dan tidak bisa dibatalkan. Satan tidak bisa merubah kebenaran kekal ini. Lebih lagi, ia telat menyadari kekalahannya. Ketika Yesus mati di salib, ia pikir ia menang. Namun sebaliknya, ia menerima kematiannya sendiri. Jadi, sejak kematiannya di salib, musuh sudah melakukan segalanya dalam kekuatannya untuk menutupi kebenaran ini dan menyembunyikannya dari mata gereja. Jika kita ingin menahan dan melawan Satan sendiri dalam hidup kita tidak bisa melakukannya dengan dasar lain selain kemenangan Yesus atas Satan melalui salib. Jika kita menantangnya dengan dasar lain, kita akan dikalahkan. Kenapa? Karena musuh jiwa-jiwa kita jauh lebih kuat dan jauh lebih pintar daripada kita dalam kekuatan dan hikmat kita sendiri. Roh-roh jahat tidak terkesan dengan teologi atau denominasi kita. Mereka tidak peduli jika kita evangelikal, karismatik, atau katolik. Meski demikian, kita harus menangani roh-roh jahat dengan dasar apa yang Yesus sudah capai di salib. Itu ketika mereka gemetar. Yakobus 2 ayat 19. Roh-roh jahat gemetar ketika dikonfrontasi dengan realita kekalahan yang Satan derita melalui salib. Untuk mengerti bagaimana Yesus memperoleh kemenangan atas Satan, mari kita baca pernyataan Yesus dalam Lukas 11 ayat 21-22. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Ini gambaran seorang tiran, penindas. Ia tinggal dengan yakin dalam istana yang sangat kokoh, di mana ia menjadi tuan sepenuhnya. Dalam istana ini, ia telah mengumpulkan banyak rampasan yang ia peroleh dari mereka yang ia tindas. Ia juga memiliki di bawah kendalinya jumlah besar budak yang ia paksa melakukan kehendaknya. Ia duduk dalam bentengnya yang dipersenjatai lengkap, berpikir ia tak terkalahkan. Meski demikian, orang kedua yang lebih kuat datang melawannya dan mengalahkannya. Tolong dicatat bahwa orang yang lebih kuat merampas dari orang pertama semua persenjataannya, melepaskan tawanannya, dan membagi-bagikan rampasannya. Dalam perumpamaan ini, orang kuat pertama adalah Satan. Orang kuat kedua adalah Yesus. Satan memiliki segalanya di bawah kendalinya dalam bentengnya. Ia memperbudak umat manusia. Ia merampas kita dari semua kekayaan dan berkat-berkat yang Allah Bapa kita intensikan untuk kita miliki. Satan duduk di sana berpikir ia tidak terkalahkan. Lalu selanjutnya datang Yesus. Untuk itu, kita memiliki alasan untuk memuji dan bersyukur pada Tuhan. Di salib, Tuhan Yesus tanpa persenjataan militer mengalahkan Satan secara total dan permanen yang tidak bisa dibatalkan. Lalu setelah mengalahkan musuh, Yesus mengambil darinya semua persenjataannya,
dan berkata pada tawanan-tawanannya, "Sekarang kamu bebas pergi. Dan sementara kamu pergi, ambil sebagian dari rampasan." Perumpamaan ini merepresentasi gambaran Yesus sendiri, apa yang ia capai dengan kematiannya di salib. Dalam Kolose 2 ayat 13-15, kita membaca apa yang dicapai untuk kita ketika Yesus mengalahkan Satan. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah atau Bapa bersama-sama dengan Dia, yaitu Yesus Kristus Anak, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Paulus berkata di sini bahwa Yesus melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa ini adalah pasukan-pasukan besar Satan. Ini pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa yang sama yang disebut oleh Paulus dalam Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Setelah Yesus mengalahkan pasukan-pasukan besar dan melucuti persenjataan mereka, Ia melanjutkan, Ia menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kita perlu mengerti dasar di mana Ia melakukan itu. Senjata terbesar Satan melawan umat manusia adalah perasaan bersalah. Puji syukur, kemenangan Yesus atas rasa bersalah selesai dicapai dengan pengorbanannya di salib. Ini gambaran kecil yang kita bisa bayangkan dari apa yang bisa terjadi pada zaman-zaman lampau dalam usaha Satan menghancurkan umat manusia. Pertama, kita tahu bahwa Satan sedikitnya dalam masa Ayub memiliki akses ke hadirat Allah. Bagaimana kita tahu ini? Karena kitab suci mengatakan pada kita bahwa ketika malaikat-malaikat datang mempresentasikan diri mereka ke hadapan Tuhan, Satan bergabung dalam kerumunan. Lihat Ayub 1 ayat 6-7. Tipikal Satan karena sikapnya, "Aku tahu aku membuat kesalahan, namun aku di sini, aku masih datang ke hadirat-Mu." Satu-satunya pribadi yang melihat Satan adalah Tuhan. Karena Paulus berkata, "Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang." Lihat 2 Korintus 11 ayat 14. Begitu kehadirannya diungkapkan, Allah dan Satan melakukan pembicaraan mengenai Ayub. Kita menggambarkan Satan sebagai pembual lancang, kasar dan kurang ajar. Dengan mulut besarnya, ia berkata pada Tuhan, "Allah, aku tahu Engkau Allah kudus, adil dan benar. Aku tahu aku pemberontak. Aku melihat lautan api itu, dan aku tahu itu tempat di mana aku akan berakhir. Aku tahu aku patut dibuang ke sana, dan aku tidak menyangkal itu. Meski demikian, aku hanya ingin mengatakan padamu satu hal. Manusia-manusia itu yang Engkau ciptakan menurut gambar dan rupa-Mu, yang Engkau begitu kasihi, aku sudah meyakinkan mereka untuk menjadi pemberontak seperti aku. Karenanya, ingat ini, ketika Engkau mengirim aku ke dalam lautan api itu, keadilan-Mu menuntut Engkau mengirim mereka bersamaku." Bagaimana Allah harus merespons pada tantangan ini? Kita gambarkan Allah tidak mengatakan apa-apa sebagai respons. Kadang-kadang, cara terbaik untuk menangani Satan
tidak berdebat dengannya melainkan mengabaikannya. Itu benar-benar membuatnya marah. Allah tidak mengatakan apa-apa, namun Ia memiliki rencana. Rencananya adalah Yesus. Yesus datang ke dunia sebagai Adam terakhir. Lihat 1 Korintus 15 ayat 45. Ia diidentifikasikan secara total dengan umat Adam. Satan mengejarnya, pada akhirnya memperoleh kematiannya. Pikiran musuh begitu Mesias mati, ia tidak bisa mendirikan kerajaan Allah. Meski demikian, ketika Yesus mati di salib, ia menjadi perwakilan seluruh umat Adam. Semua kesalahan kita diletakkan di atasnya. Ia membayar total hukuman. Ketika ia mati dan dikubur, kesalahan kita dikubur selama-lamanya. Dan dengan kematian dan kebangkitannya, kita bisa menerima kerajaan Allah di dalam kita. Satu-satunya kewajiban kita adalah mempercayai ini dengan iman. Begitu pula dengan karya salib. Allah sudah membuat jalan bagi umat manusia ditangguhkan dari lautan api. Dalam keadilannya, Allah bisa mengampuni kita dan menghukum Satan. Tidak disebut di mana saja dalam Alkitab bahwa Satan memiliki tujuan lain kecuali lautan api. Yesus tidak mengambil atas dirinya kodrat malaikat-malaikat. Karenanya, ia tidak bisa menjadi substitusi untuk malaikat-malaikat. Yesus adalah Adam terakhir. Jadi, ia bisa menjadi substitusi bagi seluruh umat Adam dan hanya untuk umat Adam. Berdasarkan apa yang Yesus lakukan, Allah sekarang bisa secara adil menghukum Satan sesuai waktunya. Dan Allah bisa juga dengan adil membebaskan mereka yang menerima pengorbanan Yesus mewakili mereka. Melalui kematian Yesus, Allah menyediakan 2 pengampunan untuk membebaskan kita dari kesalahan kita. Satu berkaitan dengan kesalahan kita di masa lampau, yang lainnya dengan kesalahan kita di masa depan. Pertama, Allah membuat ketentuan untuk masa lalu. Semua tindakan ketidaktaatan kita dihukum dalam Yesus. Paulus menyatakan ini dalam Kolose 2 ayat 13, bahwa Allah mengampuni semua pelanggaran-pelanggaran kita. Lagi, Ia bisa mengampuni kita tanpa berkompromi dengan keadilannya, membuat masa lalu kita bebas. Jika kita seorang percaya sejati dalam Yesus dan sudah menerima ketetapannya, tidak ada dari masa lalu melawan kita dalam catatan surga. Setiap perbuatan jahat yang kita pernah lakukan telah dihapus. Allah sudah berkata, Ia tidak akan mengingatnya lagi. Lihat Yeremia 31 ayat 34. Ia sudah melempar dosa-dosa masa lalu ini ke dalam laut. Lihat Mika 7 ayat 19. Sebagai orang-orang percaya dalam Yesus, kita harus memiliki jaminan keyakinan bahwa semua dosa-dosa masa lalu kita sudah diampuni secara total. Tidak pernah lagi diingat. Tentunya, jika kita berbuat dosa lagi yang belum diakui, itu tidak berlaku. Penyembuhannya bagi kita adalah mengakui dosa-dosa ini. Karena jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Meski demikian, Allah masih harus membuat ketetapan untuk masa depan, seandainya kita kembali dan mengulang berbuat dosa lagi. Untuk membuat ketetapan ini, Ia menghapuskan hukum Musa sebagai persyaratan untuk dibenarkan olehnya. Paulus berkata, Allah memakukan hukum dengan perintah-perintah dan ordonansi-ordonansi pada salib. Lihat Kolose 2 ayat 14. Begitu kita datang pada salib dan terus berada dalam kuasanya, kita berada di luar teritori hukum sebagai jalan kebenaran. Namun isu penghapusan hukum ini
meninggalkan pertanyaan, sejak hukum tidak lagi menjadi persyaratan untuk dibenarkan, lalu apa persyaratannya? Persyaratan kebenaran sekarang adalah iman. Kita diperhitungkan benar bukan dengan mempraktikkan seperangkat peraturan, melainkan dengan iman dalam Yesus Kristus. Paulus menggunakan Abraham sebagai contoh iman. Mengutip dari Kejadian 15 ayat 6, ia menulis, "Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Roma 4 ayat 3. Iman diperhitungkan pada Abraham sebagai kebenaran. Paulus menyimpulkan dalam Roma 4 ayat 22-25, "Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran." Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Karenanya, kita dalam kategori yang sama dengan Abraham jika kita percaya pada catatan apa yang Yesus capai di salib. Kitab suci berkata, Yesus diserahkan pada kematian karena pelanggaran-pelanggaran kita, dan Ia dibangkitkan dari antara orang mati untuk pembenaran kita, agar kebenaran itu dihubungkan kepada kita. Jadi lagi, seperti dengan Abraham, kebenaran dihubungkan kepada kita berdasarkan iman kita. Abraham tidak memperoleh kebenaran dengan melakukan hukum-hukum, melainkan memperoleh melalui imannya. Begitu pula, kebenaran tidak dihubungkan kepada kita karena apa yang kita lakukan, melainkan datang kepada kita karena apa yang kita percaya. Iman satu-satunya dasar untuk kebenaran yang diterima oleh Allah. Allah tidak mengizinkan kita menambah apapun pada persyaratan iman itu. Kebenaran tidak dihubungkan kepada kita berdasarkan iman plus sesuatu, bukan iman plus perbuatan, iman plus gereja, iman plus baptisan, atau iman plus maksud baik. Teriakan reformasi adalah sola fide, hanya dengan iman. Ini kebenaran besar yang ditemukan reformasi. Hanya dengan iman kita bisa diperhitungkan benar dengan Allah. Bukan hanya Ia menghapus hukum Musa sebagai persyaratan untuk mendapatkan pembenaran, Ia juga tidak mensubstitusi hukum lain. Untuk ini kita harus memujinya. Ini kebenaran sentral Injil, dan mengherankan begitu banyak orang berkata mereka percaya Injil dan tidak mengerti fakta dasar ini. Sementara kita masuk sepenuhnya ke dalam kebebasan dari rasa bersalah, kita bisa mengalahkan senjata besar musuh melawan kita. Mari kita pelajari satu ayat lagi. Berbicara lebih jauh mengenai apa yang Yesus lakukan untuk kita disalib, Paulus menulis, "Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu." Efesus 2 ayat 14-16. Melalui kematiannya di salib, Yesus menghapus hukum perintah-perintah yang terkandung dalam ordonansi-ordonansi, dan dengan demikian menghapus perseteruan yang dihasilkan hukum.
Dengan fokus pada persyaratan-persyaratan hukum tidak membawa damai, sebaliknya membawa perseteruan dan pemisahan. Pertama, membawa perseteruan antara bangsa Yahudi dan bangsa non-Yahudi selama 3.500 tahun. Realitanya banyak orang Yahudi yang menjalankan hukum Musa percaya bahwa menjalankan hukum membuat mereka lebih benar daripada mereka yang tidak menjalankan hukum. Meski demikian, banyak dari mereka yang tidak mempertahankan hukum mendeklarasi mereka sama baiknya dengan orang-orang Yahudi dan mungkin lebih baik. Ini poin perseteruan yang jelas antara dua kelompok. Kedua, hukum membawa perseteruan antara Allah dan manusia. Ketika kita datang di bawah hukum dan melanggarnya, kita menjadi musuh-musuh Allah. Dalam terang perseteruan ini, dan agar kita mencapai kebenaran, Allah sudah menghapus persyaratan-persyaratan hukum Musa. Lagi, Paulus mengacu pada hukum sebagai hukum pemerintah-pemerintah yang terkandung dalam ordonansi-ordonansi. Mempertahankan hukum mirip pikiran seseorang yang jatuh di laut ke dalam samudra dan memegang sebuah papan untuk bertahan hidup. Papan itu merepresentasi hukum, dan kita percaya jika kita melepaskan papannya, kita akan tenggelam. Kebenarannya adalah kita harus melepaskan papan dan tenggelam, karena papan itu tidak akan pernah menyelamatkan kita. Kita tenggelam melalui kematian bersama Kristus, menerima pengorbanannya untuk kita disalib, dan dilahirkan ke dalam hidup baru, seperti Paulus menulis. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Roma 6 ayat 3 dan 4. Sementara kita menjalani kehidupan Kristen, kita mungkin menghadapi masalah-masalah, dan kita mungkin mengalami kekalahan-kekalahan. Namun iman kita terus-menerus diperhitungkan pada kita sebagai kebenaran. Saat makan malam terakhir, Yesus memperingatkan Petrus bahwa ia akan menyangkalnya 3 kali malam itu. Lalu ia berkata pada Petrus, "Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Lukas 22 ayat 31-32. Yesus tidak berdoa agar Petrus tidak menyangkalnya. Ia berdoa agar iman Petrus jangan gugur. Seolah-olah Yesus berkata, "Petrus, engkau akan melakukan banyak hal-hal buruk. Namun jika engkau terus percaya, aku akan memastikan engkau melewatinya." Itu kabar baik untuk kita semua. Jika kita bisa terus percaya, Allah akan membawa kita melewatinya. Jika kita mempelajari cerita Abraham, bapa iman kita melihat bahwa Abraham melakukan banyak kesalahan, bahkan sesudah kebenaran diperhitungkan padanya. 2 kali ia mengizinkan istrinya diambil menjadi selir bangsa kafir, hal yang tidak baik. Lihat Kejadian 12 ayat 10-20 dan pasal 20. Kita percaya Allah tidak menyetujui keputusan Abraham. Meski demikian, bahkan sementara Abraham membuat keputusan itu dan melakukannya, imannya masih diperhitungkan sebagai kebenaran. Jika sebagian besar orang percaya bisa mengerti kebenaran luar biasa ini, mereka akan merasa lega. Tentunya ini tidak berarti Allah mendorong kita untuk melakukan hal-hal buruk. Namun jika kita tulus mencoba melakukan apa yang Ia inginkan,
Bahkan sesudah kita membuat kesalahan-kesalahan, iman kita masih diperhitungkan sebagai kebenaran. Anak-anak Allah harus rileks, mengerti bahwa mereka tidak perlu bertahan pada hukum. Mereka hanya perlu terus percaya pada Yesus dan apa yang Ia lakukan di salib. Melalui salib, Allah sudah memampukan kita bebas dari rasa bersalah. Satan tidak memiliki apa-apa lagi yang ia bisa tuduhkan pada kita. Dalam Roma 5 ayat 1 dikatakan pada kita, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita juga sudah dibebaskan dari beban penghukuman, seperti dikatakan dalam Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kita melihat 8 pasal pertama kitab Roma sebagai perjalanan rohani ziarah Roma. Pasal 8 adalah tujuan ziarah, yang adalah kehidupan yang dikendalikan roh. Puncak atau kulminasi perjalanan ini terjadi sementara kita sepenuhnya masuk ke dalam realita kesatuan kekal, tidak terpisahkan dari Yesus Kristus. Lihat Roma 8 ayat 35-39. Pasal 8 adalah pasal kemenangan. Namun ayat satu-satunya pintu masuk ke dalam pasal ini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jika kita di bawah penghukuman, kita tidak bisa menjalankan kehidupan yang dikendalikan roh seperti digambarkan dalam Roma pasal 8. Sebagian besar orang Kristen berada di bawah perasaan-perasaan penghukuman terus-menerus. Akibatnya, mereka kehilangan kebebasan mereka dalam Roh Kudus. Mereka tidak bisa tinggal dalam kehidupan Roma pasal 8 karena mereka belum belajar dasar menjadi bebas dari penghukuman. Ada perbedaan besar antara rasa bersalah dan diyakinkan akan dosa. Rasa bersalah sering kabur dan umum, sementara diyakinkan akan dosa spesifik. Ketika Roh Kudus meyakinkan kita akan dosa, Ia dengan tepat mengatakan pada kita kesalahan apa yang kita sudah buat dan apa yang disyaratkan dari kita untuk memperbaikinya. Sering Ia menunjukkan kita secara spesifik bagaimana kita perlu bertobat. Mungkin bahkan mengarahkan pengakuan kepada orang yang dirugikan atau mengganti kerugian untuk kesalahan kita. Rasa bersalah di lain pihak tidak pernah diselesaikan. Ketika kita merasa bersalah, kita sering memiliki rasa kabur kita belum melakukan cukup. Kita tidak mencapai standar seorang Kristen yang baik, atau Allah tidak senang dengan kita. Seperti kita sudah catat, rasa bersalah adalah satu senjata terbesar Satan melawan umat manusia. Wahyu 12 menggambarkan Satan dan malaikat-malaikatnya dilempar keluar surga. Beberapa orang berkata peristiwa yang digambarkan di sana sudah terjadi. Namun kita percaya itu masih akan terjadi di masa depan. Dalam ayat 10, kita diberi gambaran bagus bagaimana musuh kita bekerja melawan kita hari ini. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Peristiwa pengusiran Satan masih di masa depan. Ayat di atas menggambarkan di mana Satan dan apa yang ia lakukan saat ini. Dan apa yang ia lakukan? Satan mendakwa kita di hadapan Allah. Ini satu penjelasan kenapa kita kadang-kadang mengalami perasaan moody dan gelap. Ada satu atmosfer rasa bersalah dan penghukuman sekitar kita yang kita harus belajar tangani. Tujuan Satan menuduh kita adalah untuk membuktikan kita bersalah.
Kita mungkin bertanya, kenapa Allah tidak memberhentikan tuduhan-tuduhan Satan? Karena Tuhan sudah memberi kita kuasa untuk memberhentikannya. Ia tidak akan melakukannya untuk kita apa yang kita bisa lakukan untuk diri kita sendiri. Ayat 11 dari Wahyu 12 memberi kita jawaban yang sangat jelas bagaimana kita bisa memberhentikan tuduhan-tuduhan Satan dan menangani rasa bersalah kita. Dan mereka mengalahkan dia atau Satan oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Tolong dicatat, ada konflik langsung antara umat Allah dan Satan. Beberapa orang berkata, Satan tidak bisa membuat masalah-masalah terhadap orang-orang Kristen. Ide itu tidak benar dan tidak alkitabiah. Wahyu 12 ayat 11 mengatakan pada kita mengalahkan Satan ketika kita bersaksi secara pribadi apa yang firman Allah katakan mengenai apa yang darah Yesus lakukan bagi kita. Itu kesaksian kita. Di bawah perjanjian lama, darah domba Paskah memberi orang-orang Israel imunitas dari penghakiman. Saat Paskah pertama, anak-anak Israel disyaratkan untuk memercik darah domba pada ambang dan tiang pintu rumah mereka untuk perlindungan dari penghakiman dan kematian. Untuk memercik darah, mereka menggunakan seikat ramuan yang disebut hisop. Mereka mencelupkan hisop ke dalam pasu yang mengandung darah domba, memercikan darah, dan diselamatkan. Lihat Keluaran 12 ayat 1-30. Bagi kita, darah Yesus sudah dicucurkan. Kristus domba Paskah kita sudah dikorbankan untuk kita. Lihat 1 Korintus 5 ayat 7. Darahnya tersedia untuk kita, dan kita mengaplikasikannya dengan kesaksian kita. Untuk mengalahkan Satan, kita bersaksi secara pribadi apa yang firman Allah katakan darah Yesus lakukan untuk kita. Berikut dua pengakuan atau proklamasi berdasarkan firman Allah yang mendeklarasi apa yang darah Yesus dan salib capai untuk kita. Pertama adalah pengakuan apa yang darah Yesus lakukan buat kita. Kita bisa menggunakan pengakuan ini ketika kita merasa bersalah, terhukum, atau di bawah awan penindasan tuduhan dari musuh. Ucapkan bersuara dengan berani dalam iman. Deklarasikan kemenangan total Yesus di salib atas Satan. Melalui darah Yesus, saya ditebus dari cengkraman tangan iblis. Melalui darah Yesus, semua dosa-dosa saya diampuni. Melalui darah Yesus, saya terus-menerus disucikan dari semua dosa. Melalui darah Yesus, saya dibenarkan, dibuat benar, seperti saya tidak pernah berdosa. Melalui darah Yesus, saya dikuduskan, dibuat kudus, dipisahkan untuk Allah. Melalui darah Yesus, saya memiliki keberanian untuk masuk ke dalam hadirat Allah. Melalui darah Yesus, saya menghancurkan pekerjaan Satan. Darah Yesus berteriak terus-menerus pada Allah di surga mewakili kita. Efesus 1 ayat 7, 1 Petrus 1 ayat 19, 1 Yohanes 1 ayat 7, Roma 5 ayat 9, Ibrani 13 ayat 12, Ibrani 10 ayat 19, Wahyu 12 ayat 11, Ibrani 12 ayat 24. Pengakuan kedua berdasarkan pada Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Tubuh saya adalah bait Roh Kudus, ditebus, disucikan, dan dikuduskan oleh darah Yesus. Anggota-anggota, bagian-bagian tubuh saya, instrumen-instrumen kebenaran
yang diserahkan pada Allah untuk melayaninya dan kemuliaannya. Iblis tidak memiliki tempat dalam saya, tidak berkuasa atas saya. Tidak ada klaim-klaim yang belum diselesaikan melawan saya. Semua sudah diselesaikan oleh darah Yesus. Saya mengalahkan Satan dengan darah anak domba dan dengan kesaksian saya. Dan saya tidak mengasihi hidup saya sampai ke dalam maut. Tubuh saya untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh saya. Membuat pengakuan-pengakuan ini secara reguler, cara yang sangat praktikal untuk mengaplikasikan kemenangan yang Yesus sudah menangkan atas Satan di salib. Amin.